Assalamualaikum Kak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah terlihat gitu ya dari segi wajahnya yang berseri-seri. Alhamdulillah. Baik, langsung saja mungkinnya ke sesi counseling. Eh, Kak Sulis bisa menceritakan apa yang menjadi problem untuk diri Kak Sulis. Mungkin problem yang sekarang yang saya alami itu jadi saya mengalami sedih, sakit hati ketika tahu teman yang saya percayai, teman yang sudah dekat dengan saya, dekat dengan keluarga saya, mungkin sudah disebut sahabat, karib, saudara gitu ya. Akan tetapi ternyata dia menjelek-jelekan saya di belakang gitu Bu. Jadi ketika teman atau sahabat Kak Sulis itu mengetahui semua kekurangan Kak Sulis itu menjadikan bumerang gitu ya. Iya, iya, Entah dari pertemanan ataupun segi yang lainnya. iya. Lantas apa sih yang bikin Kak Sulis tahu ketika teman Kak Sulis itu sendiri menjelek-jelekan Kak Sulis? Ya. Mungkin saya setelah menjalani hari demi hari nggak merasa ada perbedaan antara sikap dia ke saya, nggak ada perbedaan, akan tetapi ada teman yang lain yang bicara ke saya bahwa teman dekat saya itu suka menjelek-jelekan saya di belakang karena kekurangan saya gitu, tanpa sepengetahuan saya juga. Jadi ada yang melapor mungkin ya, Iya, ngasih iya, informasi gitu iya, bahwa sahabat Kak Sulis itu seperti ini gitu iya. ya, lalu menjelekkan Kak Sulis. Apa yang dari cerita itu atau pengalaman mungkinnya apa sih yang bisa Kak Sulis petik hikmahnya? Mungkin pelajaran yang bisa saya ambil ya dari pengalaman ini, bagaimanapun sedekat apapun kita, mau itu teman, saudara, sahabat, bahkan orang-orang terdekat kita itu jangan sepenuhnya percaya, karena namanya juga manusia, mungkin ada khilaf, ada kekurangan dan kelebihan, dan saya juga tidak menyalahkan semua ke teman saya, karena itu juga menjadi koreksi buat diri saya sendiri. Mungkin dia lagi khilaf atau emang bukan orang yang tulus. Jadi sekarang lebih ke kalau mau apa-apa lihat dulu kepribadian dia gimana gitu. Kak Sulis harus benar gitu ya apa yang Kak Sulis dapatkan kalau ceritakan barusan, kalau sebenarnya kita tuh tidak boleh percaya 100% pada orang lain. Kita harus mengembalikan semuanya kepada diri kita sendiri seperti itu. Mendapatkan pengalaman atau hikmah tersebut, Kak Sulis sendiri akan terus membersamai atau menerima kembali sahabat Kak Sulis itu atau bagaimana? Mungkin eh, dibilang benci mana gimana, enggak, cuman menjadikan pelajaran, lebih tidak mau itu kekurangan atau apapun, gak terlalu menceritakan, gak terlalu memperlihatkan, biarkan privasi menjadi pribadi diri sendiri gitu ya. Penilaian itu buat dia, dan kalau untuk membersamai atau meninggalkan, mungkin saya lebih membersamai, karena bagaimanapun dia teman saya. Lebih tepatnya mengayomi kembali gitu Ya, kan, memaafkan kembali. Nah, dari cerita tersebut keluarga mengetahui gitu kalau sahabat Kak Sulis itu seperti itu. ya, mengetahui, karena mungkin kedekatan kita tuh bukan hanya sebagai teman biasa ya, tapi sebagai sahabat yang seperti saudara gitu. Baik, mungkin keluarga memang segala apa-apa ya gitu, pasti akan mengetahui kalau entah Kak Sulis menceritakannya ataupun dari orang lain gitu mendapatkan informasi. Dari awal sampai akhir apakah ada yang ingin diceritakan kembali atau bagaimana? Mungkin untuk konseling sesi kali ini dicukupkan. Semoga Kak Sulis dan sahabatnya kembali akur, maksudnya tidak mengulangi kesalahan dia gitu ya. Karena Kak Sulis sendiri pun menutupi apa-apa yang menjadi kekurangan sahabat tersebut, saling melengkapi mungkin ya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Sulis. Semoga Kak Sulis baik-baik saja sampai tujuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi